Selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 6 yang menyatakan, "Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Kecapi digantungkan misericordia, ke pohon dengan rusa terbungkam suaranya, tetapi kasih Tuhan di Galilea akhirnya menghiburkan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati,
marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun seringkali kami tidak mentaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sesungguhnya kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar. Mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Meski layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 hingga 18 yang menyatakan, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 39 hingga ayat 40 yang menyatakan, "Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu
dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dalam pembacaan firman Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan tiap-tiap orang yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Bapak Ibu dalam rumah tangga masing-masing, mari kita berdoa. Ya Allah yang melihat hati dan Allah yang selalu menguji hati, inilah kami, umat kesayangan-Mu yang mau hadir dalam hadirat-Mu yang kudus. Bersama dengan keluarga kami masing-masing dalam rumah tangga, kami ingin memasuki hadirat Allah, menguduskan hidup kami yang tidak layak ini, agar layak di hadapan Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, persembahan diri kami yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, akan berkenan di hadapan Tuhan ketika kami memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh hidup menjadi anak-anak Tuhan. Dan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kami semua yang ada dalam rumah tangga kami masing-masing, baik sebagai seorang oma, opa, sebagai seorang suami atau ibu, bahkan anak-anak terkasih, ingin rindu mendengarkan firman-Mu terus yang akan membimbing kami, firman-Mu yang akan menuntun kami, karena kami percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah baik untuk mendidik kami dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak terkasih dalam keluarga masing-masing, Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini bersama dengan keluarga, bersama setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan, kita dapat kembali datang menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dalam kekudusannya itulah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, ada dua hal yang disampaikan dalam firman Tuhan ini, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal apa yang dihadapi oleh bangsa Israel? Yaitu tantangan ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kemudian sampai ke Yusuf, sampai kemudian ke Musa, dan kemudian sampailah kepada seluruh umat Israel yang jumlahnya sudah begitu banyak. Allah berjanji akan menghadirkan mereka, menempatkan mereka di tanah perjanjian, dan mereka menghadapi dua tantangan. Tantangan yang pertama adalah tantangan eksternal, ketika sudah di penghujung dari perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun, dan Musa akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua. Pelayanannya, kepemimpinannya itu menjadi bagian yang sangat penting, bahwa kemudian inilah pidato Musa yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena ini adalah kitab ulangan, mengulangi pidato-pidato Musa yang sebelumnya. Jadi kenapa dikatakan kitab ulangan? Karena kitab ulangan adalah kitab banyak pidato-pidato Musa, peringatan-peringatan Allah, firman-firman Allah yang sudah disampaikan oleh Musa pada generasi sebelumnya. Lalu kemudian ketika Musa hampir di titik ujung perjalanan memasuki tanah perjanjian, lalu kemudian Musa mengulangi lagi semuanya. Makanya di tangan kita namanya kitab ulangan. Dan di dalam kitab ulangan ini kemudian di ayat pertama mengatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Itu tantangan eksternalnya. Mereka akan memasuki tanah perjanjian, lalu mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat. Dan kemudian ada disebut ini adalah orang enak. Orang enak atau orang enek? Orang enak, orang enek, orang apa namanya? Ya, pokoknya tergantung dengan pembahasannya. Orang enak, orang enak gitu ya. Tapi kita melihat bahwa begitu digambarkan situasi perawakan orang enak ini, begitu tinggi, begitu besar, begitu kuat, sampai mungkin akhirnya jadi enek, jadi mual gitu ya. Jadi takut, jadi gentar ngadepin apa yang akan harus dihadapi oleh mereka. Ini tantangan eksternal yang dihadapi oleh Musa dan juga oleh bangsa Israel ketika mau memasuki tanah perjanjian, harus berhadapan dengan orang-orang yang kuat ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Tapi dalam pembacaan kita sebenarnya hanya sampai ke tantangan eksternal saja yang dihadapi oleh bangsa Israel. Padahal di ayat keempat sampai dengan ayat keenam itu adalah tantangan yang kedua, tantangan internal. Di dalam sendiri bagaimana ketika menghadapi tantangan eksternal ini. Kalau Musa itu sudah banyak makan hati, makan hati bukan hanya makan garam, tapi makan hati gitu ya. Banyak makan hati bagaimana menghadapi bangsa Israel. Kalau kita misalnya lihat dalam nas pembimbing ini dikatakan di ayat yang ke-6, jadi ketahuilah kalau engkau sudah masuk ke tanah perjanjian, bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini adalah tantangan internal yang dihadapi oleh Musa. Tapi Bapak Ibu terkasih, sebenarnya Musa itu dalam kitab Keluaran pasal 19 dia tidak menghadapi itu sendiri. Jadi ketika dia mengalami kelelahan, bangsa Israel sudah tambah banyak, tambah masalah, tambah pergumulan. Lalu dalam Keluaran 19, Yitro sebagai mertua datang. Lalu kemudian Yitro melihat dan menatap Musa. Engkau kelelahan, engkau sendirian, engkau tidak akan mampu menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Mari angkat hakim-hakim. Lalu kemudian dalam Keluaran pasal 19 Bapak Ibu terkasih, akhirnya di situ kita melihat bahwa ayat-ayat yang terjadi di situ, bahwa kemudian akhirnya Musa mengangkat beberapa para hakim-hakim untuk membantu dia, untuk menolong dia, untuk membuat dia supaya bisa mampu menghadapi pergumulan internalnya.
Saya koreksi Bapak Ibu dalam Keluaran pasal 18. Yitro mengunjungi Musa. Lalu kemudian di dalam pasal 18 ini saya bacakan Bapak Ibu. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh ayat 24 hingga 27, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Jadi tantangan internal yang dihadapi oleh Musa, selain ia punya kekuatan daripada Allah, sebenarnya ia dibantu oleh orang-orang yang cakap, orang-orang yang memimpin 1000 orang, 100 orang, 10 orang, itu diangkat oleh Musa. Jadi dalam perjalanan 40 tahun sudah sampai di titik akhir perjalanannya. Lalu kemudian ketika dia mau menyerahkan estafet kepemimpinan itu kepada Yosua, dia menyampaikan firman Tuhan ini. Dengarlah, kita punya tantangan eksternal. Yang kedua, dengarlah, kita punya tantangan internal. Kamu bangsa yang tegar tengkuk, kalau engkau berhasil masuk ke tanah perjanjian, ingat bahwa itu bukan karena jasa-jasamu. Nah, Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dan bercermin apa firman Tuhan ini untuk kita semua. Terlebih di tengah-tengah saat ini gereja-gereja, khususnya jemaat GPIB, sedang melakukan banyak di beberapa jemaat, yaitu terjadi serah terima dari PHMJ periode 2017 hingga 2020, bahkan juga serah terima koordinator sektor. Apa firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini terkait juga di jemaat kita sedang berlangsung serah terima PHMJ dari periode 2017-2020, bahkan yang juga akan melayani Tuhan di tengah-tengah 2020 hingga 2022. Sama Bapak Ibu terkasih, ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang kita alami sama-sama. Kita tahu pergumulan bangsa dan negara ini. Kita mengalami radikalisme. Kita mengalami banyak hal-hal yang masih belum mengalami damai sejahtera. Tantangan luar biasa. Kita menghadapi banyak pihak-pihak yang masih berpikir sempit, lalu kemudian menganggap diri paling benar, menganggap diri yang akan menguasai segala sesuatunya di negara ini, menganggap diri paling mayoritas sehingga tidak ada persahabatan yang terjadi. Harusnya di tengah perbedaan kita harus saling menjalin persaudaraan, di tengah perbedaan yang ada keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, harusnya kita bersatu teguh. Kalau tidak, bercerai kita runtuh. Itu tantangan eksternal yang kita hadapi. Gereja kita semua menghadapi segala sesuatu yang juga sama-sama kita perjuangkan dengan pemimpin negara kita, dengan pemerintah. Dan tantangan internal inilah Bapak Ibu yang saat ini sedang kita sama-sama gumuli. Tantangan internal apa Bapak Ibu terkasih? Sebagai pelayan, musuh terbesar kita ternyata, kita tahu semua musuh terbesar kita adalah iblis. Tapi ketika iblis sudah masuk ke dalam diri seseorang, lalu kemudian dia berhati bos, nah ini dia Bapak Ibu, dia berhati bos, maka dalam pelayanan yang terjadi adalah egois, yang terjadi adalah dia merasa diri paling benar. Ini tantangan internal. Dia merasa diri paling hebat, dia merasa diri. Jadi di dalam gereja tantangan internalnya. Di akhir-akhir zaman ini kita melihat Bapak Ibu, kompetisi terjadi di mana-mana. Ini kayak Indonesian Idol ya. Emangnya di surga nanti ada pelayan nomor 1, pendeta nomor 1, gereja nomor 1? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi kita melihat begitu banyak kompetisi yang terjadi, perdebatan tentang doktrin, perdebatan siapa yang paling hebat, pendeta yang nomor 1, gereja yang paling hebat, gereja yang nomor 1, gereja yang nomor besar. Sedih Bapak Ibu, itu adalah tantangan internal yang dihadapi oleh gereja zaman ini. Karena apa? Masih punya hati-hati seperti bos yang tidak punya kerendahan hati. Kita melihat di sini bagaimana tantangan itu dihadapi oleh Paulus. Lalu kemudian ketika Paulus menyampaikan pesannya kepada anak didiknya atau kepada pelayan berikutnya, yaitu kepada Timotius. Dalam Timotius
saya akan melihat kembali tentang bagaimana sisi Musa sebagai pemimpin, lalu kemudian dia mau meneruskannya kepada Yosua. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru bagaimana seorang Paulus mau meneruskan pelayanannya kepada Timotius. Dikatakan begini Bapak Ibu dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang apa? Yang baik atau yang jahat? Yang baik. Lalu kemudian terdidik artinya terlatih dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran apa? Ajaran sehat atau ajaran sakit? Ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tantangan internal yang dihadapi Musa berhadapan dengan orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang bersungut-sungut. Itu tantangan Musa. Tapi Musa tidak sendiri juga. Ketika begitu amat sudah klimaks pergumulan tantangan internalnya, Allah turun tangan sendiri. Libaskan semuanya generasi yang sudah melakukan tegar tengkuk, dan hal ini Allah sendiri yang turun tangan, ditumpaskan semuanya. Itu bagaimana cara Allah kalau sudah gregetan, kalau sudah gemes, kalau sudah sampai emosinya di ubun-ubun, lalu kemudian dia seperti manusia, libaskan, tuntaskan, habiskan generasi tersebut, lalu kemudian muncul generasi baru. 40 tahun Bapak Ibu terkasih, Musa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk tersebut. Sehingga kemudian ketika mau masuk ke tanah perjanjian dikatakan, ingat kalau engkau sudah berhasil ke tanah perjanjian, ingat bahwa itu bukan karena jasa-jasamu. Tidak ada jasa-jasamu di situ. Hanya Tuhan yang berperkara, Tuhanlah yang melakukannya. Nah Bapak Ibu, ketika kita lihat bagaimana Musa menghadapi tantangan internal itu, supaya bisa menghadapi tantangan eksternal, maka kita lihat bahwa ketika Paulus pun mempersiapkan generasi berikutnya untuk melayani Tuhan, maka generasi berikutnya harus ada 3 tadi. Engkau harus baik, dikatakan ayat 6 Bapak Ibu, baik, lalu kemudian terdidik atau terlatih, dan kemudian yang ketiga sehat. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelayan yang baik kalau kita ini egois, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri? Itu baik atau jahat Bapak Ibu? Jahat. Jadi sorry to say gitu ya, kalau dikatakan ayat ke-6 ini baik, terdidik atau terlatih, lalu kemudian sehat. Pelayanan yang ada bukan pelayanan yang sehat kalau pelayan-pelayannya itu jahat. Tapi maaf, sorry to say sekali lagi, adalah pelayan-pelayan yang sakit. Bapak Ibu pernah masuk ke rumah sakit jiwa? Ada yang pernah masuk ke rumah sakit jiwa? Itu kita kalau mau masuk ke sana di briefing dulu Bapak Ibu, di briefing sama para petugasnya. Diingatkan, ingat ya bahwa kamu ini mau masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi kalau mau masuk ke rumah sakit jiwa, kalau ada yang berteriak, jangan bales. Kalau ada yang mau ajak kamu berargumentasi, jangan kamu sampai kemudian harus berargumentasi lagi, jangan. Kamu sampaikan sudah. Jadi begitu masuk ke rumah sakit jiwa ini Bapak Ibu, kalau kita diteriakin gila, balas apa enggak? Jangan balas. Ya gila. Ya kalau kita bilang lo gila, ya gila gitu ya, sama-sama. Bapak Ibu lihat, ini kita menjadi pelayan-pelayan yang harus sehat. Tapi ketika kita dalam pelayanan ada orang yang membalas, melakukan hal-hal yang jahat, jangan dibalas dengan jahat. Jadi kita tahu bahwa dia jahat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian, jadi artinya ketika kita mendapatkan hal yang jahat, hal yang tidak baik, jangan kita balas dengan kejahatan, tapi kita bimbing dia, ketika kita bina dia, kita arahkan dia, kita luruskan dia. Artinya kalau kita mau lakukan itu Bapak Ibu, kita akan bilang, masa bodoh, lo mau mati kayak, mau hancur kayak, mau pecah kayak, masa bodoh. Tapi karena kita adalah pelayan Tuhan yang baik, kita adalah pelayan Tuhan yang terlatih, kita adalah pelayan Tuhan yang terdidik Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan keadaan orang-orang yang sakit, maka kemudian Bapak Ibu terkasih lihat ini, ketika Paulus menghadirkan Timotius, ketika ada orang yang berbuat jahat, dia tidak boleh membalas yang jahat. Itu hal yang tentang baik, terlatih atau terdidik dan sehat. Bagaimana persekutuan keluarga kita Bapak Ibu di rumah tangga masing-masing? Apakah ada anak atau kakak yang membalas yang jahat, melakukan yang jahat, lalu adiknya dibiarkan oleh papa mama untuk yang jahat? Pasti kan papa mama akan meluruskan, membimbing dan menuntun. Itu dalam rumah tangga kita Bapak Ibu terkasih. Nah, dalam pelayanan demikian juga kita ketika berhadapan dengan orang-orang yang sakit,
Saya nggak bilang sakit jiwa ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang sakit, kita justru sedih, kita justru meratap, kita justru memohon pada Tuhan, Tuhan inilah tanggung jawabku, inilah tugasku. Tolong bantu aku untuk meluruskan atau membuat dia sehat kembali. Jadi jangan dibiarkan ya Bapak Ibu terkasih ya. Sebagai orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pakai kita ketika kita berhadapan dengan yang sakit itu, kita harus benar-benar bergumul pada Tuhan. Ini ada cerita ilustrasi. Ini tentang berargumentasi. Tadi kan tentang jangan membalas ya. Kalau lu dibilang gila, jangan bilang gila gitu ya dia ya gitu. Oke. Yang kedua tentang berargumentasi. Namanya anggap saja Joni. Di sini tidak ada yang namanya Joni kan? Ada ya. Ya. Ini tiba-tiba saja ada di kepala saya. Namanya Joni. Joni lagi tulis sesuatu. Lalu kemudian ini berarti di Joni dokter lihat tampaknya dia sudah mulai waras, sudah mulai sehat. Lalu kemudian dokter tanya, Joni tulis apa? Saya tulis surat dokter. Bagus. Surat untuk siapa Joni? Ya surat untuk diri saya sendiri dokter. Nah mulai. Surat untuk diri kamu. Oh bagus ya, berarti kamu mau mencatat semua apa yang sudah terjadi di sini. Suratnya itu mau kirim untuk siapa? Ya untuk diri saya sendiri dokter gitu kan, dokternya tanya. Terus dokternya tanya lagi, Bapak Ibu, kalau boleh tahu, kamu tahu enggak isi suratnya itu apa yang kamu tulis? Lalu dia bilang begini, dokter tuh gila, dia bilang. Ini kan surat belum saya kirim dokter, besok baru saya kirim, lusa berarti baru saya tahu isi suratnya apa, katanya gitu ya. Itu tentang argumentasi Bapak Ibu. Jadi kalau berargumentasi gitu ya dengan orang-orang yang juga punya sakit seperti itu, ya lebih baik kadang-kadang kita suka diam aja gitu ya. Apa Bapak Ibu? Berarti kita harus dibentuk sebagai generasi dari Paulus yang menurunkan kepada Timotius. Lihat ya Bapak Ibu ya, baik, terdidik dan sehat. Terdidik atau terlatih itu contohnya seperti ini. Saya sudah menerima berkat Tuhan, saya sudah begitu banyak menerima berkat Tuhan. Tapi begitu ada orang yang susah, saya tidak peduli, saya tidak bantu dia. Itu contoh orang yang tidak terdidik, orang yang tidak terlatih. Saya sudah dilatih oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan ini. Lalu kemudian ketika ada masalah dalam pergumulan, saya acuh tidak acuh, saya tidak peduli. Itu dia belum terlatih, dia belum terdidik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tantangan internal yang dihadapi oleh para pemimpin yaitu Musa, dan kemudian kita lihat dalam perjanjian baru Paulus. Tantangan eksternal itu baru bisa kita hadapi ketika kita sama-sama terbentuk menjadi orang yang pertama, memiliki kekudusan. Kedua, orang yang percaya akan firman Tuhan, yang selalu hidup dengan Tuhan, yang selalu tahu bahwa Tuhan harus berjalan di depan. Lihat Bapak Ibu tadi bacaan tadi, Tuhan harus berjalan di depan kita, tidak mengandalkan diri. Lalu kemudian dia harus berupaya mencari jiwa, dia berpikir harus mencari jiwa, harus banyak jiwa yang diselamatkan. Yang terakhir, dia harus menyenangkan hati Tuhan. Saya jadi teringat dengan dua mentor saya. Mentor pertama saya itu pendeta almarhum Kai Hatu. Dia ketika kami mau diutus menjadi vikaris, mereka menyanyi lagu Tetaplah Tersenyum. Jadi dalam kondisi apapun engkau tetaplah tersenyum, tetaplah bersyukur, tetaplah bersenyum. Yang kedua, kalau dari mentor saya yang kedua, pendeta Jeffrey Sompotan mengatakan begini, kalau belum mencucurkan air mata, belum menjadi pelayan GPIB. Itu saya tulis dalam buku Arkus. Kalau Bapak Ibu pernah lihat buku Arkus, saya menulis dalam 2 terbitan yang berjudul Tulus, Fulus atau Bulus. Menjadi pelayan Tuhan itu tulus atau fulus atau ada bulus, gitu. Akal bulus. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam terbitan Arkus beberapa periode yang lalu. Saya menulis 2 terbitan tersebut karena berdasarkan dari konsep para mentor yang tertanam dalam hati sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang mau meneruskan estafetnya itu kepada generasi berikutnya. Tetaplah tersenyum dalam menghadapi pergumulan ini. Lalu yang kedua dikatakan harus mencucurkan air mata. Saya bingung Bapak Ibu, sampai hari ini kemudian saya baru terbuka. Kalau belum menjadi pelayan yang mencucurkan air mata, belum menjadi pelayan GPIB, belum menjadi pendeta GPIB. Jadi di sini ada yang
PHMJ 2017 dan 2020 ada yang pernah mencucurkan air mata? Sudah ada? Ada ya. Ada yang mengangguk. Mengangguknya bukannya satu kepalanya. Korsek-korsek dari periode 2017-2020 ada yang sudah mencucurkan air mata? Dan yang akan mencucurkan air mata juga. Artinya apa Bapak Ibu? PHMJ tahun 2020 hingga 2022 akan juga mencucurkan air mata, dan saya harap harus mencucurkan air mata. Dan korsek-korsek pun juga harus mencucurkan air mata. Kenapa? Dengan mencucurkan air mata, hati dan motivasi Bapak Ibu dibersihkan. Hati dan motivasi Bapak Ibu diingatkan oleh Tuhan. Tujuanmu apa? Diuji engkau diingatkan sungguh-sungguh. Itu tantangan internal kita. Bapak Ibu terkasih, iblis itu tidak peduli dengan orang-orang mabuk. Iblis itu tidak terlalu peduli dengan perempuan-perempuan sundal. Iblis itu peduli dengan pelayan-pelayan Tuhan yang mau sungguh-sungguh. Jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu, itu iblis akan bekerja. Dia akan kemudian melemahkan kita, semangat kita yang berkobar-kobar akan kembali supaya akhirnya jadi lemah. Diingatkan lagi kita, apa ya arti mengikut Tuhan? Doa-doaku ini belum terjawab. Nah lihat, kita dilemahkan semangat untuk melayani Tuhan. Saya punya pergumulan, saya punya tantangan, saya punya keinginan pribadi, saya punya kebutuhan pribadi, Tuhan tidak jawab. Bapak Ibu lihat, iblis sedang berupaya untuk melemahkan semangat kita, mengendorkan semangat kita. Apa artinya tujuan untuk melayani Tuhan? Lihat, semangat kita sedang diubah dari semangat melayani Tuhan menjadi kemudian semangat untuk bersungut-sungut, semangat untuk kemudian jadi tegar tengkuk, semangat untuk jadi tinggi hati dan sombong. Itu ekonomi. Kita lihat Ayub diobrak-abrik, dihabiskan, diputuskan semua hubungan dengan anak-anaknya, meninggal semua anak-anaknya, habislah harta bendanya. Apa yang terjadi? Supaya iblis ini untuk melemahkan semangat Ayub untuk tidak taat dan setia pada Tuhan. Bapak Ibu, dalam melayani Tuhan kita akan diobrak-abrik oleh iblis. Semangat kita akan diubah menjadi lemah, dan kemudian semangat kita untuk menghadapi tantangan akan menjadi kendor. Padahal ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita harus semangat untuk berubah menjadi baik, menjadi terdidik, terlatih, dan menjadi sehat, bukan sebaliknya. Dan kemudian Bapak Ibu terkasih, ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti ini, tantangan internal yang dihadapi, maka kemudian pada akhirnya siapakah yang akan bertanya kepada kita? Dia akan berkata begini, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Mungkin di antara kita akan berkata, Tuhan, saya sudah bernubuat demi nama engkau Tuhan, saya sudah menyembuhkan orang banyak, saya sudah melakukan ini dan itu. Enyahlah, aku tidak kenal, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu terkasih, itulah yang Paulus takuti. Jangan sampai aku melakukan pelayanan, tapi pada akhirnya aku ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh manusia hal yang biasa, tapi ditolak oleh Tuhan. Masuk ke kekekalan Bapak Ibu terkasih. Dan itu yang kita cari, yang sedang. Ini adalah peperangan rohani. Para pemimpin, para pelayan Tuhan, semuanya kita sama-sama sedang menghadapi peperangan rohani. Karena apa? Yang kita hadapi, di balik semuanya itu, banyak orang-orang yang sedang kembali dijerat jiwanya untuk tidak diselamatkan, tetapi kemudian menjadi pengikut iblis. Tantangan internal. Musa berupaya supaya semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ke tanah yang sudah disampaikan oleh Allah. Tetapi siapakah yang akan masuk ke tanah perjanjian tersebut, Bapak Ibu terkasih? Jangan-jangan nanti ketika kita sudah mau masuk ke tanah perjanjian, di sorga nanti, di langit dan bumi yang baru, Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, enyahlah engkau yang selalu membuat troublemaker, enyahlah engkau orang yang tidak sehat, enyahlah engkau yang selalu melakukan hal yang tidak baik. Bapak Ibu terkasih, kita adalah pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin, bukan pemimpin dalam bos Bapak Ibu, tapi pemimpin yang melayani. Nanti salah satu dari materi PHMJ adalah pemimpin yang melayani, kepemimpinan yang melayani. Bapak Ibu punya hati bos di sana, di sini adalah melayani. Beberapa minggu lalu saya memperhatikan ketika mentor saya, Pendeta Sompotan berkhotbah. Dia bilang gini, dan itu dia pernah sudah ceritakan kepada saya. Saat saya menjadi pendeta di Bontang, beliau katakan, di Kalimantan Timur, ada bos ketiga dari perusahaan. Dia bilang, bos ini, orang ketiga di perusahaan ini,
lalu kemudian terpilih menjadi majelis. Lalu gedung gereja mereka itu masih setengah kayu, lalu ada kawat, masih sangat sederhana. Hari Minggu, bos ini Bapak Ibu, orang ketiga di perusahaan ini datang pagi-pagi ambil sapu, ambil alat untuk membersihkan semua. Ketika dia lagi menyapu, dia membersihkan ruangan gereja yang akan dipersiapkan umat untuk datang. Lalu kemudian 1, 2, 3 datang karyawannya. Ketika karyawan datang, oh Pak, jangan Pak, biar aja kami yang lakukan Pak, enggak usah ya. Lalu apa kata orang ini? Dia bilang begini, di sana saya bos atasan kalian, tapi di sini saya adalah pelayan. Dia punya karunia kerendahan hati, dia punya karunia yang namanya menguasai diri untuk menganggap diri paling hebat. Dia punya karunia-karunia itu Bapak Ibu terkasih. Jadi tantangan kita adalah tantangan internal, tantangan di mana kita harus punya penguasaan diri, kita harus rendah hati. Maka percayalah tantangan eksternal apapun juga akan kita bisa hadapi. Bukit Sentul Bapak Ibu terkasih, ketika saya mau datang, saya cari tahu Bukit Sentul. Ini arti Sentul apa ya? Ternyata Bukit Sentul itu artinya apa? Ternyata begitu di internet saya baca, Sentul itu artinya kecapi. Yang asem gitu. Ada di situ tulis. Padahal kecapi itu ada juga yang manis ya. Aduh, saya bilang, wah ini Bukit Sentul artinya asam. Tapi marikah Bapak Ibu, bisakah kita mengubah yang namanya Bukit Sentul itu adalah kecapi, tapi kecapi yang tadi kita nyanyikan di dalam warta jemaat ini, di dalam tata ibadah, ada nyanyian tentang kecapi Bapak Ibu. Kecapi digantungkan misericordia, ke pohon gandarusa terbungkam suaranya. Lihat, kecapi Bapak Ibu. Jadi kecapi adalah alat musik yang akan terdengar indah kepada seluruh pelosok dimanapun Bapak Ibu berada. Jadi hadirkanlah Bukit Sentul, ada Bukit Sentul adalah kecapi yang indah, jemaat yang indah, jemaat yang dimana pelayannya baik, pelayannya terdidik, pelayannya terlatih, dan pelayannya sehat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Jemaat terkasih, mari kita berdiri bersama dengan semua umat percaya di muka bumi ini. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama dengan keluarga, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami belajar dari firman-Mu yang mempersiapkan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan kami pun juga sesungguhnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan memasuki tanah perjanjian. Tanah yang Engkau siapkan bagi kami semua, yang kami imani dan yang kami sebut sebagai langit yang baru dan bumi yang baru, ketika kami tinggal bersama dengan Bapa di sorga, di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Dan di dalam mempersiapkan hidup kami, dalam menapaki hidup kami sebagai kaum musafir, dalam perjalanan kami di dunia ini, ketika kami belajar 40 tahun yang dialami oleh bangsa Israel, kami pun juga telah sekian puluh tahun menjadi orang-orang Kristen. Dan saat ini ketika Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah gereja-Mu, bahkan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang akan melanjutkan panggilan yang Tuhan persiapkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menyadari, kalau Engkau mencari orang yang tulus, ada begitu banyak Tuhan yang tulus. Ketika Engkau mencari banyak orang-orang yang rendah hati, sesungguhnya Engkau banyak sekali menyiapkan orang yang rendah hati. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa panggilan ini adalah anugerah. Kami yang tidak layak, kami yang tidak berkenan, kami yang selalu banyak hal yang belum dilatih dan dididik. Sehingga biarlah firman-Mu pun juga akan memproses diri kami, membentuk diri kami menjadi anak-anak Tuhan, yang dimanapun Tuhan tempatkan. Panggilan kami sebagai seorang oma, panggilan hidup kami sebagai seorang opa, atau panggilan kami sebagai seorang suami atau istri, bahkan anak-anak, dan terlebih di dalam gereja, panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami ada begitu banyak hal yang harus kami ubah, dan tantangan yang harus kami hadapi, dan peperangan rohani yang akan kami alami dengan mencucurkan banyak air mata. Tetapi kami bersyukur Tuhan, bahwa kami adalah orang yang akan mencucurkan air mata, bukan orang-orang yang akan membuat banyak orang yang menangis. Sehingga ketika kami tetap terus menyatakan kasih dan kuasa-Mu di tengah-tengah peperangan rohani ini, kami tahu kami akan berhadapan dengan banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dikoreksi. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang telah memanggil dan memilih kami di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam masyarakat. Sehingga ketika kami akan berhadapan dengan tanah perjanjian, maka kami akan diberi kesempatan oleh Engkau. Dan hari ini Tuhan, di Jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul, Engkau memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pribadi sebagai pelaksana harian majelis jemaat yang telah Tuhan hadirkan melayani Tuhan di tahun 2017 hingga 2020, dan koordinator sektor. Sehingga ketika akan diserahkan kepada pelaksana harian majelis jemaat di tahun ini hingga 2022, kami akan mengaminkan bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan di depan kami. Engkau adalah Allah yang ikut berperang bersama dengan kami. Engkau adalah Allah yang akan membentuk hidup kami menjadi baik, terdidik, dan hidup kami sehat. Terima kasih ya Allah, inilah kami yang akan juga berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami teringat untuk Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Hitam, Oma Helena Patiwaya, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palandeng, dan Bapak Yohanes Ermas Paitela. Tuhan hadirkan damai-Mu, Tuhan hadirkan ketenangan dalam hidup di masa tua mereka. Kami percaya bahwa Oma, Opa, jemaat yang sudah lanjut usia pun yang tinggal di rumah masing-masing juga punya banyak hal yang mereka sampaikan kepada Engkau. Berkati setiap doa yang mereka naikkan ya Tuhan, untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu, bahkan untuk semua yang mereka ungkapkan. Berkati jemaat kami yang berulang tahun kelahiran tanggal 2 hingga 8 Agustus, Saudara Stephen Mas Paitela dan Bapak Yeri Ratu. Tuhan memberkati pertambahan usia ini dengan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga mereka pun akan diberikan kesehatan dan panjang umur. Kami bersyukur bersama keluarga yang berulang tahun perkawinan, Bapak Tommy Mangaratua Parlagutan Butar-Butar dan Ibu Susana Milagro Lopez Cabreja.
bahkan bersama dengan Bapak Novi Soplanit dan Ibu Dorina Soplanit Wati Manila. Tuhan memberkati rumah tangga keluarga kekasih kami ini. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan. Tuhan memampukan mereka untuk kuat, dan Tuhan memampukan mereka untuk senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Berkati jemaat kami yang kami sebutkan dalam doa pada minggu ini, dari sektor 1 hingga sektor 3, keluarga Kalumata Haryono, keluarga Ernst LB Anto, keluarga Gusti Kase, keluarga Johan, keluarga Ibu Ningtenu, keluarga Yeri Ratu, dan keluarga Siagian Marpaung. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi dan memberkati juga keluarga-keluarga kekasih kami ini. Dan kami menyerahkan setiap doa juga yang akan kami naikkan kepada Engkau untuk tiap-tiap keluarga yang saat ini juga sedang menundukkan kepala dan hati mereka yang mengadah kepada Engkau. Tuhan, dengarkanlah setiap doa yang mereka ungkapkan ini. Kami membawa tiap keluarga yang bergumul, untuk mereka yang sedang sakit oleh karena wabah virus COVID-19 ini. Tuhan hadir memberikan kelegaan, ketenangan, keyakinan, bahkan terutama kesembuhan bagi anggota keluarga yang sakit. Kami berdoa untuk keluarga para dokter, kami berdoa untuk tim medis, kami berdoa untuk semua mereka yang sedang berupaya untuk menolong pasien yang sedang sakit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur. Kami berdoa bersama dengan keluarga yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Pemutusan hubungan kerja, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, segala bentuk tujuan perceraian, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau kembali pulihkan kondisi rumah tangga masing-masing. Kami berdoa bersama janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan hadir membela mereka yang lemah. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tuntun para pemimpin negara kami dengan hikmat-Mu. Dan pada akhirnya kami menyerahkan setiap program kerja, bahkan juga pelayanan yang ada di Jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Terima kasih Tuhan sudah membimbing kami, menuntun kami dalam kegiatan serah terima PHMJ yang juga akan kami lakukan sebentar nanti bersama dengan Korsek, koordinator sektor dari 1 hingga 3, bahkan juga pemilihan pelkat yang juga akan masih kami lanjutkan ke depan, bahkan juga untuk diaken penatua yang telah melayani Tuhan hari ini, organis, pemandu lagu, tim multimedia, dan tim sound system. Tuhan tolong berkati semuanya, juga karyawan gereja-Mu. Tuhan hadir dalam pergumulan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Syukur untuk setiap rencanamu.
bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri ini. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan, Indonesia benar semua beriman, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang akan kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemurahan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan ataupun ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat sekalian, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 4891/7 Romawi strip 20 MS 20 Romawi KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab
Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. Pertama, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua, Pendeta Dr. Yesi Anggraini Hutapea. Ketua 1, Penatua Antonius Siahaan. Ketua 2, Penatua Subianto Supatmo. Sekretaris, Diaken Levania Santoso. Sekretaris 1, Diaken Antoni Jonathan Payal. Bendahara, Penatua Christine Kalalo. Bendahara 1, Diaken Sarce K. Patilekasapia L. Kedua, terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020, menetapkan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Dr. Yesi Anggraini Hutapea. Ketua 1, Diaken Levania Santoso. Ketua 2, Penatua Jimmy M. Sumakut. Sekretaris, Diaken Melva Siburian. Bendahara, Penatua Robert Kalumata. Ketiga, masa tugas Pelaksana Harian Majelis di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor yang disebut dalam diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Keempat, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2262/9 Romawi strip 17/MS20/KPTS tanggal 20 November 2017 tentang Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor dan nomor 4609/3 Romawi strip 20/MS20 Romawi/KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI, Sekretaris Umum Pendeta J. Marlen Yosef MTH.
Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor dan juga kepada Bapak Ibu dalam keluarga, kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan SK dari Majelis Sinode untuk PHMJ yang sudah melayani Tuhan di tahun 2017 hingga 2020, dan juga bagi para PHMJ yang akan melayani Tuhan di tahun 2020 dan sampai 2022. Dengan demikian, kita bersyukur bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat yang sudah melakukan pelayanan pengabdian dengan sungguh-sungguh, dengan air mata, bahkan juga dengan pengorbanan waktu, dengan dana, dengan tenaga, bahkan bersama dengan keluarga yang sudah mendukung dan menopang. Kita syukuri, bahkan juga bersama koordinator sektor dari sektor 1, sektor 2, dan juga sektor 3. Kita percaya bahwa seluruh pengabdian dan pelayanan serta pengorbanan yang dilakukan dan diberikan oleh Bapak Ibu sebagai koordinator sektor pun juga di dalam Tuhan jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, dengan percaya kepada kuasa Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, maka biarlah PHMJ GPIB Bukit Sentul yang telah dipanggil Tuhan untuk memasuki pelayanan 2020 dan juga sampai 2020 serta para koordinator sektor, mari kita bersama dengan Tuhan akan menjadi pelayan-pelayan yang baik, pelayan yang terdidik, pelayan yang sehat, pelayan yang siap untuk menghadapi perubahan, dan pelayan yang siap menghadapi tantangan. Terima kasih. Bersama dengan keluarga masing-masing kita percaya Bapak Ibu PHMJ dan koordinator sektor tidak akan bisa maksimal melayani Tuhan kalau tidak didukung oleh keluarga. Kita percaya keluarga, Bapak Ibu, doa-doa yang dinaikkan menjadi bagian yang penting dari pelayanan kita bersama melayani Tuhan. Kita percaya bahwa semangat untuk terus melayani Tuhan ini akan ditanamkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan selamat mempersiapkan diri untuk mengeluarkan air mata. Ya. Mari berdiri Bapak Ibu terkasih. Bersama dengan tiap keluarga, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, siapapun anggota keluarga dalam rumah tangga kita masing-masing yang dipanggil dan diutus di jemaat di gereja masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan, tunaikan tugas dan dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.